Bismillahirrahmanirrahim. Babus sunai, bab menjelaskan dua perkara. Wa fihi salasuna mau'idhatan. Dalam bab ini ada 30 mau'idhah. Arba'atun akhbarun wal baqi asarun. Di antara 30 mau'idhah itu 4 adalah merupakan khabar hadis Nabi dan sisanya adalah asar, ungkapan para sahabat. Wa na'ni bil akhbari aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bil asari aqwalus sahabah wa tabi'in. Kami menghendaki yang dimaksud dengan akhbar adalah ungkapan-ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimaksud dengan asar adalah ungkapan-ungkapan para sahabat dan para tabi'in. Faminhu ay fal maqalatu al-ula minal munabbihati as-sunaiyah. Maqalah yang pertama dari maqalah-maqalah yang mengingatkan, yang berisi dua perkara, yaitu maruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol. Hadis atau maqalah yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wa naf'u lil muslimina bil maqali au bil jahi au bil mali au bil badani. Dua perkara, tidak ada sesuatu yang lebih utama, lebih afdol dibandingkan keduanya, yaitu iman kepada Allah dan wa naf'ulil muslimin, bermanfaat, berguna untuk orang-orang Islam. Bermanfaat untuk kaum muslimin itu ada kalanya bisa dengan ucapan, pemberian nasihat, mendoakan, memberinya salam, atau bermanfaat untuk kaum muslimin dengan jabatannya, dengan kebijakannya sebagai seorang pemimpin, untuk memberikan kesejahteraan untuk kaum muslimin. Au bil mali au bil badani, atau ada kalanya memberi manfaat untuk kaum muslimin itu bisa dengan hartanya, dengan sedekah, dengan zakat, dengan infak, atau dengan badannya, dengan menjadi relawan, dengan memberikan tenaganya, dengan ikut bergotong royong. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi adzulma ala ahadin kufira lahu ma jana. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada'a hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di pagi hari dia tidak berniat, tidak bertujuan berbuat zalim atas satu orang pun, maka diampuni baginya dosa yang telah ia lakukan. Dan barang siapa di pagi hari dia berniat, bertujuan untuk menolong orang yang dizolimi dan menunaikan hajat keperluan seorang muslim, maka baginya seperti pahala ganjaran haji yang mabrur. Wa qala alaihi salam, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi lin nasi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, paling dicintainya seorang hamba-hamba oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia yang paling bermanfaatnya manusia untuk manusia lainnya. Wa afdalul a'mali idkhulus sururi ala qalbil mu'mini yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban aw yakdilahu dainan. Amalan-amalan yang paling afdol, paling utama adalah
memasukkan kebahagiaan dalam hati seorang mukmin, menolak dari diri seorang mukmin akan kelaparan, atau menghilangkan dari seorang mukmin satu kesusahan, atau membayarkan hutang bagi seorang mukmin. Wa khoslatani la syai'a akhbasu ay anjasu minhuma asyirku billahi wadduru bil muslimina. Dan dua perkara yang tidak ada sesuatu yang lebih menjijikan, lebih najis dari keduanya, yaitu syirik billah, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, wadduru bil muslim, dan merugikan, membahayakan orang-orang Islam, fi abdanihim amwalihim, di dalam badannya seorang muslim ataupun di dalam harta seorang muslim. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khoslataini at-ta'zimu lillahi ta'ala wa syafaqatu li khalqihi. Sesungguhnya seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala muaranya adalah kepada dua perkara, yaitu mengagungkan Allah dan berbelas kasih kepada makhluknya Allah. Kaqaulihi ta'ala wa aqimus sholata wa atuz zakata, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Sholat adalah bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan penunaikan zakat yang diberikan kepada mustahiquz zakat adalah bentuk syafaqah li khalqihi, belas kasih untuk makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ushkurli waliwalidaik, bersyukurlah, berterima kasihlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Surat Luqman ayat 14. Ruwiya an Uwais al-Qarni annahu qala, diriwayatkan dari Uwais al-Qarni, beliau berkata, marartu fi ba'di siyahati birohibin faqultu, aku berjalan dalam sebagian pengembaraanku bertemu dengan rohib, seorang pendeta. Kemudian aku bertanya, ya rohibu, ma awalu darajatin yarqoha al-muridu, wahai Pak Rohib, derajat apa yang pertama dinaiki oleh seorang murid? Kemudian rohib menjawab, raddul madzalim wa khifatuz zahri minat tabi'ati, mengembalikan kezoliman-kezoliman dan ringannya punggung dari beban hak yang berkaitan dengan manusia. Fa innahu la yas'udu lil abdi amalun wa alaihi tabi'atun au mazlamatun, karena sesungguhnya tidaklah amal itu dapat naik bagi seorang hamba sedangkan ia masih memiliki hakul adami ataupun kezoliman kepada orang lain.